Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini, saya akan membahas masalah statistika deskriptif pada Python atau bagaimana kita mencari untuk statistika deskriptif dengan menggunakan program Python. Nah, untuk statistika deskriptif sendiri, itu kita bisa membagi dua kan ya, yaitu kalau kita bicara masalah ukuran pemusatan maupun ukuran keragaman. Dan di sini kalau diingat kembali, kalau kita mencari ukuran pemusatan, berarti kita mencari untuk rata-rata, nilai tengah, sama nilai yang banyak muncul. Terus kalau kita bicara masalah ukuran keragaman, itu berarti kita mencari variannya, standar deviasinya, kuartil, persentil, desil, rank, dan seterusnya. Nah, dari situ, untuk mencari baik ukuran pemusatan atau ukuran keragaman di beberapa bahasa pemrograman itu kita bisa menggunakan fungsi langsung dari program atau kita bisa menggunakan codingan kita sendiri untuk mencari baik itu rata-rata, modus, atau yang lainnya. Tapi di sini untuk lebih praktisnya itu kita menggunakan suatu fungsi yang telah disediakan oleh bahasa pemrograman yang kita pakai. Kalau di sini kita bicaranya dengan menggunakan bahasa Python. Nah, di bahasa Python sendiri untuk mencari ukuran pemusatan ataupun ukuran keragaman itu kita bisa menggunakan beberapa library. Yang pertama, jenis library yang bisa kita gunakan yaitu library Pandas, yang kedua NumPy, yang ketiga adalah statistik. Nah, untuk mencari ukuran pemusatan maupun ukuran rata-rata atau ukuran penyebaran untuk yang paling full atau yang library yang bisa mengcover semuanya itu adalah yang NumPy ini. Tapi untuk yang misalkan kalau kita mencari ukuran pemusatan atau untuk ukuran penyebaran yang varian atau standar deviasi itu bisa kita pakai seluruhnya ketiga library ini. Nah, untuk menggunakan library ini itu kita harus mengimport si library-nya terlebih dahulu, karena kalau kita tidak import, library yang digunakan itu library dasar dari Python yang apabila kita mencari min-nya itu kita tidak bisa langsung mencari, tapi kita harus mengcodingnya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk lebih praktisnya kita import library yang sudah disediakan yaitu antara Pandas atau NumPy atau statistik. Nah, dari sini kalau kita beralih ke contohnya, jadi misalkan untuk yang import itu kita bisa seperti ini. Jadi import statistik S yang belakang ini, ST ini itu bebas mau menuliskan apa. Jadi kalau ini lebih, kenapa saya tulis ST itu hanya untuk memudahkan, oh ini adalah dari library statistik. Terus kalau Pandas di sini biasanya itu disingkat sebagai PD. Kalau NumPy nanti biasanya ditulisnya adalah NP. Nah, di sini untuk yang pada line 36 ini saya contohkan apabila kita untuk mencari suatu ukuran pemusatan dari list angka yang kita buat. Jadi misalkan di sini saya buatnya list angkanya adalah 1,4,10,13,20,28 misalkan gini. Nah, dari sini apabila kita
cari ukuran pemusatannya atau yang biasa kita sebut sebagai dengan mean, itu kalau kita menggunakan statistik atau library statistik, itu kita bisa tuliskan st.mean buka kurung ke array-nya kita ini atau list-nya kita. Berarti di sini kita tuliskan adalah num. Nah, di sini ini saya komen dulu. Nah, ini kalau kita run, rata-rata dari 1, 4, 8, 10, 13, 20, 28 itu adalah 12. Nah, apabila si list ini kita cari dengan menggunakan pandas, kalau kita cari langsung misalkan di sini, kalau kita misalkan seperti ini, nums.min. Nah, kalau ini kita run, ini akan keluar bahwa si list object has no attribute means. Karena ini kita memanggil si min-nya kita pada num ini tadi, padahal di sini num-nya tidak ada. Nah, untuk menggunakan si pandas ini, kalau kita membuat list sederhana seperti ini, maka si number ini atau list ini kita buat dia menjadi data frame terlebih dahulu, sehingga untuk misalkan kalau saya buat di sini adalah nums1 sama dengan data frame dari nums tadi. Nah, di sini baru nanti kalau kita cari min-nya, berarti kita num1.min. Nah, ini baru kita run. Nah, di sini hasil dari yang atas itu tidak terbaca lagi karena untuk mengeluarkan ini yang st.min ini dia seperti kayak tertumpuk oleh nums1.means. Dan di sini hasilnya adalah 0, 12.0, terus di type-nya float 64. Atau dengan kata lain, si nums.min ini itu dibentuk jadi ini adalah indeks ke 0 dan rata-rata dari data frame 1, 4, 8, 10, 13, 20, 28 itu adalah nilainya 12. Nah, untuk mengecek apakah kalau kita menggunakan statistik atau ST dengan menggunakan pandas, apakah mereka sama, berarti yang di atas ini kita beri print dulu. Ini print seperti ini. Baru kita run. Nah, dari sini itu bisa kita lihat kalau untuk yang atas itu hasilnya adalah 12 seperti ini. Yang bawah itu hasilnya 12.0, type-nya float. Nah, kalau ini type-nya, kalau kita cek, itu menghasilkan dia adalah integer. Kenapa integer? Karena untuk list yang di sini 148 sampai 28 ini seluruh jenis data dari list ini adalah data integer. Tapi kalau di data frame seluruh data integer maupun data float itu diubah ke yang paling atas yaitu data float. Jadi misalkan kalau yang di nums ini itu salah satunya kita buat dia jadi data float, misalkan di 20 ini kita kasih titik, sama 8 ini kita titik, yang menandakan si 8 sama 20 itu adalah data float, maka apabila kita run,
untuk tipe data yang di atas, yang di sini, itu menghasilkan hasil 12.0 dengan kelas dari data ini tadi adalah data float. Sedangkan untuk yang bawah itu langsung dia punya adalah data float. Ini kalau kita mencari min. Kalau kita mencari median, ini saya teruskan dulu. Ini adalah mencari rata-rata. Nah, untuk mencari median itu kita pakainya adalah ST karena tetap statistiknya itu tadi, library statistik, st.median nums. Begitu juga kalau di Pandas itu juga tetap pakai median. Jadi nums 1.median ini. Jadi ini kalau di run. Nah, untuk yang di Pandas, kenapa untuk si hasil yang di sini itu langsung yang keluar hanya 10, atau ini dengan kata lain dia adalah hasil dari mediannya, karena untuk tipe data yang seperti ini, kalau kita menuliskan cuma tanda kurung seperti ini, maka dia berada di sama-sama di indeks 0. Sehingga untuk min yang atas ini itu sudah tertumpuk dengan median yang bawah. Sehingga kalau ingin menunjukkan keduanya, kita boleh menuliskan print atau kita coba di sini kita tuliskan 1. Jadi kalau ini kita run, oh maaf, bukan 1, gini. Indeks sama dengan 1. Oh wait, ini salah lagi. Gampangnya pakai print aja ya. Print yang atas juga di print. Dan di sini untuk mencari median. Jadi di sini adalah rata-rata untuk pakai statistik, ini median untuk pakai statistik, yang di bawah ini adalah min dan median kalau kita menggunakan Pandas. Karena si data yang nums di sini kita data frame dulu, ya. Berarti kalau kita mencari yang modus, kalau untuk di sini, kalau untuk mencari modus, kita pakainya adalah mode of value atau mode di sini. Jadi, untuk mencari modus, baik dia di statistik atau di Pandas, itu kita gunakan mode st.mode nums. Kalau di sini berarti kita punyanya adalah print nums1.mode. Nah, karena di sini angkanya sama semua, kita misalkan ada angka lagi 4,1,10. Misalkan begini. Nah, di sini jadi untuk si modenya, angka yang keluar adalah angka 4. Ya, di sini. Dan variannya kita adalah 9,3636. Oh maaf, bukan varian, means. Rata-ratanya kita 9,363636, terus kalau mediannya kita ketemunya adalah 8. Terus kalau kita mencari variannya, ini kita mencari modus. Kalau kita mencari varian untuk di
st itu kita pakainya adalah st.var variance nums. Di sini pun juga tetap sama, yaitu 61.variance. Oh wait, bentar. Variance itu pakainya adalah variance. Jadi ini CE, yang di sini adalah CE juga. Jadi ini mencari variance. Kalau kita run, nah di sini ada yang salah sebentar. Untuk most recent calls di data frame object no attribute variance. Nah, di sini kalau kita cek di sini, nah di sini untuk yang pandas, di fungsi pandas itu untuk mencari varian ternyata tidak ada. Karena untuk varian cuma count, sum, min, median, mode, standar deviasi, min, maksimum, absolute, product value, jump sum, sama compound. Berarti di sini untuk yang mencari varian dengan data pandas itu tidak ada. Jadi ini kita tidak bisa mencari varian dengan menggunakan pandas. Tapi kalau kita cek yang untuk NumPy di sini, untuk mencari varian itu kita bisa ini. Jadi untuk di NumPy fungsi-fungsi atau yang bisa kita cari itu ordernya ada di sini. Untuk statistika deskriptif yaitu antara rata-rata, average, min ini juga sama rata-rata, terus median, standar deviasi, varian itu di sini semua ya. Jadi untuk yang pandas tadi seperti yang di contoh ini, kalau kita mencari varian itu tidak bisa pakai pandas, tapi kita bisa pakai statistik ini tadi, atau kita beralih pakai NumPy. Ya, di sini pakai varian ini. Nah, kalau untuk pakai NumPy nanti berarti numpy.var terus apa yang kita cari gitu. Jadi kalau misalkan di sini, nah dari si list tadi, kalau seumpama kita buat si list itu tadi di sini, berarti kita untuk pakai NumPy itu kita import juga si NumPy-nya, import NumPy snp. Nah, di sini kalau kita lihat untuk NumPy itu kita pakainya adalah array. Jadi si list kita tadi itu kita convert dulu ke array. Ya, jadi untuk misalkan di sini nums2 sama dengan np.array untuk nums. Dari sini kalau kita cari misal yang tadi nums2.var. Kalau kita run, nah di sini ini kita dapatnya adalah 6386 variannya. Padahal di sini kita dapatnya adalah 70,25. Nah, ini PR-nya. Kenapa kok bisa berbeda? Di sini kalau kita baca, kalau untuk misalnya sebentar, kalau di sini kita print untuk nums2-nya,
itu dia akan menghasilkan tipe yang sama 1, 4, 8, 10 tapi semuanya dalam bentuk float. Variannya itu hasilnya adalah 63. Kalau ini misalkan kita cari min-nya. Jadi misal di sini min terlebih dahulu. Jadi untuk yang ini tadi min dari 62 harusnya sama ya, 9,3636 sampai 36. Untuk rata-ratanya dia memiliki rata-rata yang sama. Terus untuk mediannya, print median. Kalau kita lihat di sini, kita bisa mencari median, berarti print 62 untuk mediannya. Lalu kalau modusnya di sini, kalau kita mencari di sini modus atau nilai yang banyak muncul, itu kita tidak bisa mencarinya kalau kita pakai NumPy. Jadi untuk mencari modus itu kita menggunakan antara pandas atau menggunakan statistik. Ya. Terus kalau untuk varian seperti yang tadi, untuk di varian kita tidak bisa memakai pandas, tapi kita bisa pakai NumPy atau statistik juga. Jadi di sini untuk print num2.var median di sini tadi. Median along the specific axis. Has no attribute median. Kita buka di sini untuk median, kita nulisnya adalah median A. np.median A. Di sini np.median A. Throwback. Wait a minute. nums2 median harusnya ada. Apa saya salah tulis? Median. Tetap nggak ada. Median 6. Kalau begini, misalkan ini di sini, terang, oke. Ini pun begitu kayaknya. Jadi np.variance 62 sama aja seperti tadi, tapi kok beda hasilnya antara ini dan ini. Jadi varian pakai NumPy dan varian pakai statistik nilainya beda, 70 sama 63. Nah, ini PR kita, PR kalian juga untuk mencari varian ini C1 sampai 10 di sini. Yang benar variannya itu adalah C70 atau 63. Ya. Ini untuk variannya.
Untuk standar deviasinya itu ketiga ini bisa mencari standar deviasi. Jadi untuk standar deviasi yang di stat itu kita pakainya adalah st.stdev nums. Ini mencari standar deviasi. Kalau di pandas itu kita pakainya adalah nums1.std. Kalau di NumPy itu juga kita pakai std. Ini tadi ya, standar deviasi. Berarti np.std untuk nums2. Nah, di sini standar deviasinya kita untuk yang di pandas sama statistik itu nilainya sama, yaitu 8,38 sekian ya. Tapi untuk yang di NumPy itu nilainya 7,991. Jadi kemungkinan yang di NumPy itu ada nilai yang nggak terbaca. Jadi silakan coba dihitung untuk kalau kalian pakai manual, kalau mencari standar deviasi sama varians dari array ini atau list ini ya, nilainya berapa. Nah, dari sini ini beberapa statistika dasar yang biasanya sering digunakan. Tapi kalau ingin mencari statistika dasar yang lain, misalkan kita mencari persentil, mencari kuartil, mencari rank, dan yang lain, itu kalian bisa pakai NumPy. Tapi kalau untuk mencari sum, terus mencari minimum, maksimum, absolut, itu pakai pandas. Di NumPy juga ada sebenarnya untuk yang mencari minimum maksimum, yaitu di sini amin amax ya. Kalau yang di pandas itu tulisannya adalah min sama max saja. Kalau yang di statistik itu tidak ada untuk mencari minimum maksimum, itu tidak ada fungsinya, tidak ada. Jadi kalau untuk mencari minimum maksimum kalian bisa pakai NumPy atau pakai pandas. Ini untuk kalau kita dapatnya dari suatu list ya. Nah, misalkan kalau kita bacanya dari suatu dataset tertentu. Kalau kita punya dataset, misalkan di sini saya punya 4 dataset. Melbourne House full, terus di sini adalah tren kelahiran sama tinggi badan dari Presiden Amerika. Nah, misalkan saya pakai yang tinggi badan Presiden Amerika ini, saya ambil dulu namanya di sini. Nah, kita balik ke sini. Jadi kita import dulu. Untuk mengambil data, itu kita pakai pandas. Jadi misalkan tinggi itu didapatkan dari membaca si read CVS apa CSV? CSV, balik. CSV. Nah, ini. Ya, jadi ini datanya itu ada di folder yang sama dengan programnya kita. Tinggi badan pd. Untuk ini tinggi badannya presiden CSV ya. Jadi ini kalau kita lihat dulu datanya, berarti kita tinggi .head. Misalkan nanti sini kita run,
Nah, ini yang ditampilkan adalah 5 data yang teratas. Jadi, isinya itu adalah nomor atau order, terus name, nama-nama presidennya. Jadi, ini nama presiden pertama sampai dengan presiden kelima yang diperlihatkan di sini, sama tinggi badannya beliau berapa. Nah, dari sini, kalau kita mencari rata-rata tinggi badan dari presiden di sini, karena kita tahu ini adalah untuk nama si presidennya itu adalah untuk nama kolom untuk tinggi badan itu adalah height centimeter, ini kita copy. Maka untuk mencari rata-ratanya, kita bisa cari caranya sama seperti yang di atas tadi. Tapi karena ini adalah bentuknya itu suatu data campur, jadi ini kita buat seperti kalau kita pakai pandas, jadi kita buat data frame terlebih dahulu. Jadi misal di sini adalah tinggi 1 sama dengan pd.data frame untuk tinggi. Nah, dari situ kita cari untuk rata-rata tinggi badan Presiden Amerika. Nah, untuk rata-rata tinggi badan Presiden Amerika di sini, kalau kita tak lihat fullnya, itu adalah sampai dengan presiden yang terakhir, tapi yang sebelum dilantik, yaitu Presiden Donald Trump. Jadi untuk rata-rata tinggi dari Presiden George Washington sampai dengan tingginya Donald Trump itu adalah tinggi 1.min putaran. Jadi di sini tingginya adalah 179,930233. Nah, terus di sini kenapa muncul order 23? Karena kalau kita menuliskan tinggi 1.min seperti ini, maka untuk nomor yang paling depan tadi, itu kan nilainya juga adalah suatu numerik. Jadinya, si nomor tadi juga ikut untuk dirata-rata. Sehingga apabila kita ingin hanya mencari untuk height centimeter ini rata-ratanya berapa, maka pada tinggi 1 ini kita beri kurung seperti ini, kita buat untuk height centimeter saja. Nah, dari sini baru kita dapat rata-rata untuk tinggi badannya itu adalah 179, sekian. Ini untuk rata-ratanya. Kalau untuk mediannya, dari sini kita cari median. Terus kalau dicari modusnya, maka yang kita dapatkan adalah modusnya itu sebesar 183, berarti rata-rata paling banyak Presiden Amerika memiliki tinggi badan 183, terus mediannya adalah 182. Ini untuk rata-rata, median, sama modus dari tinggi badan Presiden Amerika. Terus kalau standar deviasinya, karena ini kita masih pakai pandas, jadi di sini untuk standar deviasinya kita pakai steady. Ini kita run. Nah, standar deviasinya kita dapatnya adalah 7,04 sekian. Nah, untuk yang variannya kita pakai NumPy. Jadi di sini import NumPy s
NP. Jadi di sini kita cari print np.var untuk tinggi tadi. Banyak kan? Di sini. Nah, kita run. Ini kita dapatnya adalah variannya 248,4835 sekian. Tapi kalau kita coba pakai statistik, ini bisa apa enggak? Jadi di sini import statistik st. Nah, di sini kalau kita ganti si np adalah jadi st, oh enggak, biar meledakan nt. Ini kita salin. Ini adalah st varian. Nah, beda. Jadi tetap PR-nya sebaiknya untuk pakai varian itu kita pakai statistik atau pakai NumPy ya. Kita cek dulu. Tapi kalau seperti yang di contoh yang atas tadi, untuk pandas sama pandas sama statistik untuk di bagian mana yang sama tadi 8, sekian. Nah, ini untuk bagian yang paling bawah standar deviasi, nilai dari pandas sama statistik itu menghasilkan nilai yang sama atau hampir mirip, yaitu 8,38. Tapi untuk yang di NumPy itu nilainya 7,99 untuk standar deviasi. Sehingga kalau dari merujuk seperti ini, maka untuk mencari varian itu kita lebih prefer ke pakai yang statistik ya. Jadi print statistik varian ini, bukan pakai yang NumPy. Nah, kemungkinan kalau kita pakai NumPy itu pakai yang pendekatan beberapa varian, kan kita ada beberapa rumus ya. Jadi mungkin ini adalah salah satu beda rumus yang digunakan. Tapi harusnya sih nggak begitu jauh beda, tapi ini beda 1, sekian. Ya, jadi kalau nanti perhitungan ke depannya, kalau saya lebih silakan pakai yang bawah atau pakai yang statistik daripada yang NumPy untuk mencari varian. Ataupun standar deviasi nanti itu juga kita pakai yang statistik atau pandas. Tapi itu tadi PR-nya kita dulu, atau silakan dicek untuk kalian yang benar untuk mencari si varian ini. Yang benar adalah pada saat kita pakai statistik atau pakai si NumPy ya. PR-nya kita itu. Nah, ini untuk penjelasan singkat dari statistika dasar yang beberapa poin yang sering digunakan untuk mencari ini. Jadi si ukuran statistika dasar yang sering digunakan kan biasanya adalah mean, median, modus, varian, standar deviasi. Yang lainnya digunakan, tapi setahu saya tidak begitu banyak dalam penelitian, tidak begitu banyak dicari. Yang sering dicari adalah 5 hal yang tadi kita praktekkan. Nah, dari sini untuk sebagai latihannya, silakan mencari satu dataset. Kalau seperti ini tadi di sini tadi saya mencarinya adalah datasetnya untuk tinggi presiden. Kalau di sini, kalau kita pakai yang Melbourne House Prices, itu adalah dataset mengenai penjualan rumah di Melbourne. Di sini itu ada harga, luas tanah, dan yang lainnya. Jadi lebih banyak data yang digunakan. Begitu juga untuk yang di kelahiran ini, Teen Birth GF.
CSV. Ini itu ada data mengenai umur, banyak kelahiran, daerah, terus rata-rata kelahiran di sana, jumlah penduduk di sana pada saat umur segitu itu berapa. Jadi lebih banyak data. Kalau yang di Presiden Hague ini tadi hanya berisi nama presiden sama tinggi badannya saja. Jadi kalau untuk sekarang untuk si tugas tadi, silakan cari datanya yang memiliki lebih banyak varian data sehingga nanti kedepannya si dataset itu tetap bisa digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Ya, jadi silakan cari dataset dulu yang menarik menurut kalian untuk bisa diteliti. Misalkan kalau yang di sini tadi itu saya misalkan adalah data penduduk dan sebaran data keluarga miskin di Jawa Timur. Jadi ini nanti bisa untuk penelitian misalkan pakai penelitian geospasial misalkan ya. Jadi persebaran data keluarga miskin kalau di Jawa Timur itu bagaimana. Terus misalkan kita kelompokkan dari data yang ada dari persebaran keluarga miskin ini. Kalau kita menambahkan data baru, misalkan saya punya data barunya itu sebenarnya ada di Pulau Bali misalkan. Nah, itu saya punya sebaran data baru. Nah, saya ingin tahu kalau si data itu kita masukkan di sebaran keluarga miskin yang ada di Jawa Timur, dia berada di kelompok mana. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk sebagai salah satu dataset, sehingga dataset yang kalian cari atau kalian ambil itu data yang memiliki banyak variabel. Gampangnya itu. Terus di sini setelah kalian mencari dataset itu nanti silakan kalian cari untuk ukuran pemusatan dan ukuran keragaman dari data tersebut. Jadi yang di sini yang utama silakan cari 5 poin tadi, tapi pastikan dulu kalian sudah mencari apakah yang varian tadi baiknya pakai yang NumPy atau pakai Pandas. Pakai statistik ya. Tapi kemungkinan besar yang itu adalah statistiknya. Nah, dari situ berarti di sini dari dataset ini silakan cari untuk ukuran pemusatan dan ukuran keragaman. Ukuran pemusatannya adalah min, rata-ratanya, silakan cari mediannya, silakan cari modusnya, terus ukuran keragamannya, silakan cari variannya sama standar deviasinya. Dari situ, dari perhitungan yang sudah kalian punya, pasti setiap perhitungan ada artinya, ya. Jadi, silakan dijelaskan arti dari hasil ukuran pemusatan dan ukuran keragaman yang kalian dapatkan dari dataset yang kalian ambil. Jadi, silakan sekalian buka materi-materi dari statistika deskriptif yang telah dijelaskan oleh dosen-dosen kalian yang terdahulu. Dari situ, setelah kalian beri penjelasan mengenai data hasil ukuran, silakan disimpulkan tentang bagaimana kondisi si dataset kalian itu, ya. Untuk hari ini, untuk penjelasan kali ini saya akhiri sampai sini. Selamat mengerjakan, selamat mencari dataset dan selamat menghitung ukuran pemusatan dan ukuran keragaman langsung menggunakan fungsi yang tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.